Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman HR yang sudah datang di acara Insight Talenta pada hari ini, 25 Juli 2020, tepatnya hari Sabtu. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan juga bisa menjalani hari-hari yang memang sekarang sudah new normal ya Bapak Ibu sekalian, lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebuah acara dari Talenta by Makari yang kami adakan sebulan 2 kali, yang dimana kami membahas mengenai dunia HR. Nah, kali ini karena sudah memasuki pertengahan tahun di bulan Juli, yang dimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita suka mengadakan namanya performance review. Nah, kali ini dengan narasumber yang sudah kami undang khusus, yaitu ada Mas Audi Lumbantoruan dari FTHR dan juga Senior Product Owner Makari, yang tadinya mau diwakilkan oleh Mas Aviandri, tapi memang sedang berhalangan, akhirnya digantikan oleh rekannya, ada Steven di sini, yang akan lebih kita ngobrolin kali ya, setelah udah tengah tahun, bagaimana sih sebenarnya HR ini bisa melakukan performance review yang tepat dan benar gitu ya, dan juga pendukungnya adalah dari HR Tech yang berbasis cloud gitu. Nanti detailnya seperti apa, akan ngobrol bareng bersama dengan panel discussions ya, yang akan dipimpin oleh Eza Hazami nih. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal Eza Hazami ya di Instagram gitu ya, kita sapa dulu kali ya. Halo Eza. Halo Tia. Halo semuanya. Halo. Sehat-sehat. Sehat. Mungkin ya Eza sambil mungkin disapa-sapa juga nih pesertanya yang sudah bawel juga nih di kolom chat gitu ya. Yes, halo. Ada yang dari Semarang nih Za, ada juga yang dari Jakarta Barat gitu ya. Ini macam-macam nih kayak dari Sabang sampai Merauke kayak kumpul juga nih di Insight Talenta gitu ya. Yes, betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku sih nggak lama-lama lagi nih. Nanti Eza akan memimpin acaranya dari awal sampai akhir, sampai juga nanti panel discussion Eza ya, bersama dengan Mas Audi dan juga Mas Steven. Jadi Eza, aku serahkan acaranya dengan Eza. Silakan bisa bikin teman-teman HR ini lebih tahu banyak gitu ya tentang performance review. Baik, oke. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar ya? Semoga sehat-sehat. Mudah-mudahan aktivitasnya selalu lancar nih, nggak terganggu dengan kondisi pandemi seperti ini. Saya mau nyapa dong, mungkin dari daerah mana aja nih Bapak Ibu. Kebetulan kan kita sore hari ini webinar. Boleh komentar di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Saya tunggu nih komentarnya dari mana aja nih. Tentunya mungkin luar biasa ya, semangat Bapak dan Ibu semuanya. Kita weekend loh nih, kita menyempatkan waktunya untuk belajar bareng-bareng terkait dengan kegiatan Talenta Insight ini ya. Jadi kita akan membahas performance review yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sangat keren ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan acara yang kita ikuti hari ini semuanya bisa bermanfaat buat semuanya, seperti itu. Mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang, Bapak dan Ibu, mungkin saya perkenalkan diri dulu kali ya. Saya Eza Hazami, sebagai rekrutmen dan employer branding di salah satu perusahaan FMCG ya di Jakarta. Saat ini aktif di sosial media sebagai bisa dibilang HR vlogger lah ya, HR influencer yang memang membagikan ilmu-ilmu seputar rekrutmen dan dunia kerja. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya punya kenalan atau mungkin
tetangga atau mungkin anaknya sedang mencari kerja, boleh banget cek channel YouTube saya seperti itu. Ya, kita mungkin langsung aja untuk masuk ke sesi acara ini. Ketika mendengar performance review, apa sih yang ada di pikiran kita? Apakah kabar menyenangkan atau justru menakutkan nih? Karena ya selama setahun kita bekerja, akhirnya kita mendapatkan penilaian. Dan apakah sebenarnya performance review ini memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita lakukan secara online? Apakah memang lebih efisien atau memang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan performance review di tengah-tengah pandemi seperti ini? Nah, peran gimana sih HR berbasis cloud ini di proses ini? Hari ini kita akan ngobrolin bareng dan kupas habis bersama dengan dua narasumber kece kita, yakni Mas Steven dan Mas Audi. Kita sapa dulu dong. Halo Mas Steven, halo Mas Audi. Halo, selamat sore. Yes, gimana Halo. Mas Steven? Di rumah nih? Di rumah, lagi di rumah. Mas Audi di rumah juga nih? Di rumah. Oh, di rumah. Oke, baik. Sehat-sehat ya? Baik, baru main sepeda. Oh, baru main sepeda. Oke, baik. Iya, berarti kantor masih kantor Mas atau full WFH atau WFO gimana nih Mas? Kalau Mas Audi gimana, Mas Steven gimana? Masih, tapi kita ada piket. Jadi Oh, piket. Oh, gitu. Kalau Mas Steven gimana? Kalau dari kami semua masih full WFH sih, jadi masing-masing remote dari rumah masing-masing kerjanya. I see. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya untuk Bapak dan Ibu sekalian kita masuk. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan rundown-nya pada sore hari ini Bapak dan Ibu. Jadi pertama akan ada sesi ya sharing dan presentasi dari Mas Audi Lumbantoruan, kemudian bersama dengan Mas Steven ya selaku senior product owner Makari. Setelah itu, setelah kedua narasumber kami presentasi dan menyampaikan bahannya, barulah kita akan melaksanakan panel discussion. Nah, di situ Bapak Ibu boleh banget menanyakan ya hal-hal yang mungkin terkait dengan performance review, apa sih yang mungkin menjadi pertanyaan selama ini, boleh banget di kolom chat ya. Bapak dan Ibu bertanya, nanti kami akan bahas satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung kali ya, supaya materi pertama nih dari Mas Audi terlebih dahulu. Oke, Carla mungkin boleh dibantu terkait dengan presentasinya. Ya, mungkin aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber pertama kita, yaitu adalah Mas Audi Lumbantoruan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, Mas Audi Lumbantoruan merupakan lulusan Universitas Indonesia pada tahun 2011 dan juga sempat Universitas Pajajaran juga, master degree ya di Human Resource Management dan Accounting. Kemudian saat ini ya sebagai founder of HR ya, dan juga berbagai organisasi HR lainnya di seluruh Indonesia dan Asia ya. Saat ini beliau adalah chairman dan founder dari Future HR. Future HR ini adalah komunitas organisasi HR yang sangat-sangat profesional dan sudah ada 5.400 orang di seluruh Asia dan Indonesia. Kemudian, Carla boleh next-nya? Next slide-nya. Oke, untuk selanjutnya Mas Audi ini juga sempat partner ya dengan Mas Hanif Dagiri selaku Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau juga membuat kerangka kerja nasional Indonesia Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga mengikuti atau Job Evaluation National Standard for Human Resource Professional di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, Carla. Next-nya. Oke. Nah, Mas Audi ini juga mewakili FTHR ya untuk RPDU Panja Pendidikan Vokasi Komisi 10 di DPR RI. Seperti itu. Ya, Mas Audi, langsung saja mungkin Mas. Perkenalan sudah, saatnya menyampaikan materi ini. Mas Audi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat siang semua. Apa kabar teman-teman? Terima kasih sebelumnya Talenta yang mengundang saya untuk sebuah sesi yang menurut saya akan sangat menarik. Karena kalau bicara HR base, ini banyak sekali ya teknologi yang sekarang hampir sudah menggantikan semua peran HR. Ya, jadi terima kasih Mas Eza untuk perkenalannya. Salam kenal juga dengan Mas Steven. Jadi kita lihat saat ini begitu banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita, khususnya di dunia HR, di mana ada 3 hal sebenarnya yang menjadi fokus dari perubahan
pendekatan HR saat ini, yaitu pertama adalah transformasi dari bisnis model, apalagi dengan kondisi COVID saat ini, banyak sekali organisasi yang berubah bisnis modelnya, kemudian masifnya intervensi teknologi ya dalam dunia HR maupun juga di dalam dunia organisasi. Terakhir kita dengar industri 4.0 sekarang mungkin sudah berbeda lagi. Dan yang tidak bisa dibilang dilupakan adalah masih banyaknya kejadian talent scarcity di dalam job market saat ini. Walaupun demikian, semua terinterkoneksi satu sama lain dengan adanya teknologi, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di dalam kondisi yang terjadi saat ini yang kita hadapi adalah kita sama-sama berjuang untuk berupaya menghadapi musuh yang tak kelihatan katanya ya, COVID-19 ini. Kita sebenarnya mengalami banyak hal ya dalam kondisi 10 tahun yang terakhir ya. Mulai dari VUCA, disruption, shifting, kemudian terakhir mobilization, orchestration, yang semuanya ini membuat HR mau nggak mau harus sangat agile ya. Tapi bicara sangat agile pun kita sekarang dihadapi dengan kondisi COVID ya. Makanya saya pernah bilang dan singgung ini di salah satu event di Asia yang saya katakan bahwa sekarang HR itu bukan bisnis partner, harus menjadi business builder. Karena orang HR yang saat ini bekerja di dunia HR harus mampu memfasilitasi perubahan bisnis itu menjadi kembali bergairah ya. Saya akan jelaskan nanti ya. Kemudian kalau kita lihat COVID ini bukan satu-satunya yang saat ini paling parah. Jangan lupa sejarah mengatakan Black Death itu juga bahkan sudah memakan begitu banyak korban ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita sekarang melihat pendekatan itu dengan pendekatan yang tidak lagi 4.0 ya. Kemarin kita sangat-sangat sering dan begitu kental dengan banyak orang mengatakan industri 4.0, pabrik pintar ya, teknologi yang bisa membaca gerakan semuanya. Tapi sekarang kita bicara mengenai adanya pendekatan bagaimana bekerja itu harus memprioritaskan kesehatan dan teknologi ya. Sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, hal ini bukan hal yang sebenarnya perlu kita takuti, hanya kita perlu hati-hati ya. Tapi jangan lupa waktu FTHR mengadakan sebuah survei ya, survei ini sebenarnya kita terbitkan di bulan Februari di dalam majalah SOA Magazine. Ternyata dari teknologi yang kita miliki saat ini di organisasi, dari 360 perusahaan yang menjawab, ternyata mereka belum ready nih Mas Eza. Teknologinya masih merah, tanda merah tuh kayak lampu merah ya. Kemudian yang harus kita benahi pelan-pelan adalah teknologi dan kompetensi. Dan yang sudah oke itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat dari Indonesia HR Outlook 2020-2025, performance management itu masih merah raportnya ya. Masih dilihat menjadi area yang perlu dibenahi 5 tahun ke depan ya. Termasuk juga bicara sistem operasi dan juga akses terhadap teknologi dan inovasi. Teman-teman don't worry, nanti saya bisa sharing ini ke Mas Eza maupun juga Mbak Carla. Saya masih punya kopi digitalnya dari majalah SWA, itu bulan Februari mengenai Indonesia HR Outlook, bagaimana item demi item yang saya tampilkan saat ini menjadi prioritas dunia HR 5 tahun ke depan ya. Itu teman-teman bisa lihat, dan beruntunglah kita memiliki teknologi seperti Talenta yang dapat membantu performance management jauh lebih efektif dan lebih fleksibel ya. Kemudian saya akan juga bahas, orang banyak mengatakan kita hidup di new normal. Hello, belum tentu. Kita masih hidup di masa transisi new normal ya. Sekarang kita bersyukur sudah ada kabar gembira, vaksin sudah dicoba ya. Tapi don't forget, when the time is right, ketika vaksin itu nanti akan menjadi salah satu kebutuhan semua orang, nggak cuma hanya di Indonesia, itu yang nanti akan merubah pola kerja kita ya. Di mana di situ nanti pastinya kita akan mulai beradaptasi kembali dengan pendekatan
bagaimana 100% karyawan bisa kembali bekerja di kantor ya. Kita akan lihat seperti itu karena sekarang bahkan banyak sekali business owner yang mengatakan, nggak juga, masih bisa kok kita kerja di rumah ya. Dan ini sekali lagi menjadi masukan yang sangat merubah pendekatan dunia HR ya. Jadi kita lihat dulu, pemerintah sudah membuka ekonomi, kemudian pelan-pelan customer juga sudah mulai bergairah, dan vaksin sudah ditemukan walaupun masih testing, dan kedepannya yang menjadi concern adalah bagaimana kita masih bisa bekerja di kantor dengan kondisi yang fit. Ya, dulu kita mengenal time management ya, prioritas waktu. Sekarang tidak. Sekarang kita mengenal yang namanya energy management. Your stamina is important. Kita bisa mengerjakan banyak hal 24 jam. Kita yang mengatur waktu kita. Jadi kita yang benar-benar harus bisa efisien menggunakan energi kita. Dan yang lebih bermakna adalah bagaimana meng-create value untuk bisnis maupun juga organisasi. Inilah nanti yang akan menjadi peran dari HR untuk saat ini. Dan dengan kondisi yang sekarang, ada 3 hal yang berubah, yang menjadi perubahan terhadap bagaimana cara kita bekerja sebagai akibat dari COVID-19. Pertama adalah impact terhadap di mana kita akan bekerja. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, di mana kita bisa bekerja dari rumah, dari kantor, ataupun juga dari remote area, dari co-working space, dan yang lain-lain ya. Termasuk how we work. Kita nggak lagi bicara 9 to 5 atau 8 to 4. Kita bicara kadang-kadang sudah bicara, saya jam 2 malam itu kadang-kadang masih melihat ada teman-teman yang masih kerja ya. Atau bahkan yang baru bisa kerja itu di atas jam 9. Nah, ini merubah bagaimana kita mencari titik yang paling produktif dalam 24 jam kita bekerja. Dan kita juga melihat bagaimana kita bisa mendeliver pekerjaan tersebut ya. Dengan adanya interaksi seperti ini, ya kita bisa lebih produktif ya. Kadang-kadang bagi teman-teman yang masih harus bekerja di mana transportasi dan perjalanan itu juga menjadi faktor penting. Sekarang sepertinya kita cuma tinggal atur channel TV ya, seperti COVID ini mengganti channel TV kita dengan Zoom ya. Kita bisa setiap jam, saya ada meeting dengan Zoom ini, ataupun juga dengan ini. Dan kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa kita sebenarnya sudah bekerja dengan cara pendekatan yang berbeda. Walaupun masih perlu kita menjaga irama kerja dan juga stamina kerja kita. Nah, dengan adanya pola pendekatan baru dalam pekerjaan, ada 3 hal yang memang menjadi responsibility yang baru untuk dunia HR di new normal ini. Ya, ini saya lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini, termasuk juga di kami di grup FTHR, kami melihat apa saja yang disampaikan oleh para pembicara yang sedang ataupun juga yang selalu melakukan webinar dengan kami setiap minggu. Ada 3 hal yang saya rangkumkan. Yang pertama adalah bagaimana HR harus memfasilitasi pola pekerjaan baru ya dengan cara pendekatan yang baru. Bagaimana HR harus empower karyawannya mengakomodasi lonely dan exhaustion. Don't forget ya, dengan mereka bekerja di rumah, kita nggak tahu bagaimana mereka akan merasa depresi ya, kecapean ya. Satu sisi kita minta mereka produktif, tapi jangan lupa karyawan juga di rumah itu kadang-kadang tidak bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya, kelelahannya, keletihannya, bahkan mungkin luapan emosinya ya. Sehingga HR di sini penting menjaga momentum, penting menjaga perasaan. Disinilah HR harus menjadi memperhatikan sisi manusia, wongke-nya ya, seperti itu. Dan satu sisi lain, di sini HR harus membantu improve productivity karena di sini dipush oleh para business owner. Ayo, bekerja lebih produktif, bekerja lebih produktif. Bagaimana caranya bisa kembali back on track? Sehingga disinilah HR harus mampu bagaimana menggunakan teknologi itu menjadi akselerasi pola kerja ya. Seperti itu. Makanya di dalam kondisi saat ini, saya masih ada waktu 2 menit lagi ya, atau 3 menit lagi ya. Saya juga ngitung waktu di timer saya. Jadi, ada kompetensi-kompetensi baru yang ada kita miliki saat ini di new normal ya. Pertama, kita harus melihat dari 3 sisi, profitability, growth, dan juga working experience ya. Jadi kalau dari profitability, mau nggak mau teman-teman orang HR harus mulai jago, mulai belajar, mulai paham apa itu laporan keuangan,
apa itu cash flow. Khususnya kalau teman-teman bicara mengenai bagaimana business owner tuh semua saat ini bicaranya 6 bulan ke depan masih bisa survive atau tidak. Ya, saya bicara dengan teman-teman Apindo, 2 perusahaan terbesar di Indonesia kalau tidak bisa mampu survive 2 bulan ini, mereka akan jual perusahaannya ke Singapura maupun ke Jepang. Ya, jadi teman-teman HR apapun size organisasi Anda, you have to start think as a business owner. Jangan lupa pahami sisi-sisi keuangan perusahaan Anda. Sebenarnya saat-saat COVID kemarin, perusahaan sangat transparan dengan kondisi keuangan. Ya, mungkin teman-teman juga mengalami masa susah ya. Teman-teman harus bergumul, teman-teman harus merumahkan teman-teman yang lain, karyawan yang lain. That is the part of our condition during survival. Ya. Kemudian pertimbangkanlah bagaimana bentuk organisasi untuk bisa bertumbuh. Disinilah peran HR tidak lagi menjadi business partner, tapi bicara sebagai business builder. Bagaimana kita melihat talent-talent kita, ya? Siapa yang masih bisa kita kembangkan? Siapa yang masih kita harus keep? Siapa yang perlu kita alokasikan untuk akselerasi recovery bisnis, ya? Di sini kadang-kadang kendalanya bahkan dari level manajemen, mereka sendiri nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, orang HR di sini harus mampu memfasilitasi perubahan, ya, memfasilitasi para business owner, manajemen, what we need to do for the next 6 to 12 months. Apa yang harus kita lakukan 6 bulan ke depan? Apa yang harus kita kerjakan 1 sampai 2 tahun yang ke depan supaya kita benar-benar bisa survive? Karena semua agendanya sama saat ini. How we should survive, ya. Termasuk juga bagaimana mengantisipasi risk, ya. Salah satunya kalau kita bicara risk management, bagaimana kita mengatur hubungan industrial maupun juga employee engagement. Dan jangan forget, di satu sisi kita bicara employee working experience, ya. Dengan pola bekerja kita yang berbeda, kita harus mampu memfasilitasi motivation bekerja yang lebih baik, empowerment, termasuk kita harus mampu memiliki sense of ethical, ya, ketika karyawan kita mengalami masa-masa sulit. Dan kemudian 3 slide saya terakhir. Ya. Jadi kalau kita bicara performance review, kita jangan hanya bicara satu sisi saja. Kita bicara yang namanya performance management. Ada 8 prinsipal yang kita harus lihat dalam performance management. Prinsipal pertama adalah bagaimana performance management ini membantu organisasi bertumbuh, kemudian bagaimana proses dari proses performance management itu sendiri kita lihat biasanya di awal tahun, pertengahan maupun juga di akhir tahun, tapi kalau kita bicara 6 bulan ke depan, apa yang benar-benar dapat kita ukur, apa yang benar-benar dapat kita lakukan untuk bisa mendapatkan quick win, kemudian apa yang kita dapat pertimbangkan sebagai faktor-faktor pengukuran, ya, setting the ground rules, ya, termasuk cara kita mengkomunikasikannya kepada manajemen maupun juga kepada karyawan. Seperti apa komunikasinya, kemampuan seperti apa yang kita harus pertimbangkan. Baru kita bicara prosesnya nanti, ya, terlepas dengan teknologi yang kita miliki, dengan mungkin sistem yang dimiliki oleh talenta, dan kita juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan feedback, ya. Dan nantinya kita bicara motivasi mendevelop karyawan, ya, termasuk nanti di awal tahun 2021 kita lihat kembali apa yang sudah kita lakukan 6 bulan dari sejak saat ini. Nah, sekali lagi kalau kita bicara performance management, jadikan Anda menjadi HR business builder yang mampu melihat dari pola seorang business owner ataupun juga investor, ya. Kadang kita harus mampu melihat di mana kita bisa melihat karyawan kita untuk bisa membantu perusahaan jauh lebih baik, ya. Memang kita harus kadang-kadang juga sangat zoom in, ya, atau operational view, ya. Tapi on the other side kita harus mampu menjaga frekuensi kita juga untuk melihat from the helicopter view, from the eagle eye, ya. Bagaimana perusahaan ini bisa survive. I know it's been very hard untuk organisasi atau banyak perusahaan di bidang food and beverage, ya, ataupun restoran, retail, tapi you know what? If I see discussion dengan teman-teman dari IT, dari startup, justru masa-masa ini mereka masih banyak mencari orang loh, ya. Don't forget about that. Jadi industri itu tidak bisa hanya satu sisi, ya. Kita harus melihat bagaimana kita modelingnya. Karena ujungnya kembali lagi di mata business owner atau CEO atau business leader yang biasanya itu kita perkenalkan dengan sistem balance scorecard, mereka akan lihat dari financial result, ya.
apa yang bisa diukur, kemudian apa yang menjadi customer benefit, termasuk internal capability, dan bagaimana saat ini karyawan sudah memiliki knowledge system, skill, dan peralatan yang pas digunakan. My last two slide adalah HR saat ini sudah berubah ya, tidak hanya menjadi reaktor atau partner, sekarang harus maju menjadi anticipator. Ini yang namanya HR business builder. You have to push yourself. You have to understand the business. You have to think like a business owner. And don't forget, you can use technology. Technology is your friend, ya. Karena HR dapat menggunakan teknologi seperti Talenta yang semua itu bisa dilakukan secara cloud maupun juga at your fingertip, ya, at your palm, ya. Karena HR transformation yang bergerak ke dalam digital organization mau nggak mau menggunakan teknologi. And by my last two slide, in this crisis moment, in this situation yang semua sangat sulit dan demikian kita menjadi titik tengah antara karyawan dan business owner, we have to be able to develop the best employee experience, ya. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya yang membuat karyawan masih bisa bekerja di organisasi. Saya nggak bicara mengenai productivity dulu. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang masih kita dapat lakukan untuk bisa melihat bahwa why I am still working in this company, ya. So start thinking as a employee experience developer, ya. Bagaimana kita bisa meng-create value-value, visi-misi organisasi itu benar-benar dirasakan oleh karyawan. Ini pendekatan metrik saya juga yang saya jelaskan di forum internasional, bagaimana kita harus melihat tidak sekedar transactional, tapi creating value, ya. Ini nanti bisa teman-teman dapatkan, saya sharing ini kepada tim panitia, ke Mas Eza juga maupun juga Mbak Carla. So start thinking in the box, in the inner side, yang di dalam, ya. What do we do as an HR to create value, ya? Karena by creating value, we have the 5G approach, ya. Building great legacy for career and organization success. Saya akan namakan 5G, kayak istilah network, ya. Jadi great experience, great engagement, great success, great excitement, and great workplace. That's all for me. Mudah-mudahan nggak menambah waktu. Saya coba untuk melakukan 10 menit. Silakan Mas Eza. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Audi atas materinya. Luar biasa. Materinya ini loh ya, terkait dengan manajemen dan performance ini. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Steven kali ya, langsung saja kita masuk ke materi Mas Steven. Jadi Mas Steven ini selaku dari Senior Product Owner Makari untuk Talenta, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk Mas Steven, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya hari ini. Tadi saya lihat di kolom chat, itu ternyata saya pikir dari Jakarta, tapi ternyata ada juga yang dari Medan, dari Bandung, dan mungkin dari Depok, Bekasi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terlebih lagi ini weekend ya sebenarnya. Jadi saya lihat cukup semangat sekali sih Bapak Ibu untuk menyempatkan waktunya hari ini. Jadi semoga materi yang akan saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat juga buat Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan lebih ke arah Talenta Performance Review, dan juga kita akan berdiskusi kenapa sih membutuhkan sistem atau bagaimana sistem bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan performance review tersebut. Nah, yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar istilah kalau aset terbesar dari suatu perusahaan itu adalah people atau orangnya. Nah, di sini ada riset yang dilakukan sebelumnya oleh HRRM, ini adalah Society Human Resource Management di Amerika Serikat. Hasil dari riset ini mengatakan bahwa rata-rata suatu perusahaan itu menghabiskan sekitar 4.000 US setiap kali mereka ingin mengisi suatu posisi di perusahaan. Bisa kita bayangkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan ini belum termasuk oleh gaji dari si karyawan tersebut, benefit, bahkan cost yang dikeluarkan perusahaan untuk mengiklankan posisi atau lowongan pekerjaan tersebut. Nah, bisa kita bayangkan apabila suatu perusahaan atau organisasi tidak bisa mendevelop talent-talent yang ada di dalam perusahaan tersebut, bisa kita bayangkan berapa akan besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
Nah, pada awal tahun 1990 juga, ini McKinsey sudah meramalkan adanya talent war. Jadi, di sini dari riset mereka melihat di suatu perusahaan itu biasanya ada beberapa karyawan atau sekelompok karyawan yang memiliki performa yang lebih baik apabila dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Jadi, mungkin orang suka sebut dengan top performer dari suatu perusahaan tersebut. Nah, melihat dari cost yang dikeluarkan suatu perusahaan tadi sebelumnya, kita bisa melihat seberapa pentingnya suatu perusahaan itu bisa mengidentifikasi atau mengetahui siapa saja sih top performer dari suatu perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa memberikan reward yang baik untuk karyawan tersebut dan bisa tetap mendevelop karyawan tersebut. Nah, berikutnya di sini juga ada hasil riset sebelumnya yang mengatakan bahwa hampir 2 dari 3 manajer mereka menginginkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan feedback dari timnya atau dari rekan-rekan kerjanya. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya perusahaan kalau melakukan performance appraisal itu mungkin biasanya 1 kali dalam setahun atau mungkin 2 kali dalam setahun. Nah, proses yang seperti ini sekarang ini sudah tidak terlalu relevan karena tidak begitu akurat dan tidak begitu meaningful. Maksudnya adalah saya kasih contoh misalnya perusahaan melakukan performance review pada akhir tahun. Nah, pada akhir tahun tersebut mungkin produktivitas karyawan pada awal tahun sudah lupa pada saat akhir tahun melakukan performance review. Atau pencapaian karyawan di akhir tahun tidak menjadi relevan kembali pada saat kita melakukan review di akhir tahun. Jadi melihat dari keadaan seperti ini, maka dibutuhkan suatu sistem yang memang bisa melakukan performance review itu lebih cepat dan lebih komprehensif. Nah, maka dari itu kita melihat ada suatu kebutuhan mengenai untuk sistem di sini. Nah, kenapa sih kita membutuhkan sistem yang lebih komprehensif dan lebih cepat? Nah, di sini juga ada suatu research yang dilakukan oleh Deloitte. Mereka mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi yang memiliki employee engagement yang tinggi dan memiliki retention program yang baik, perusahaan tersebut memiliki voluntary turnover yang lebih rendah sebesar 31%. Jadi ini benefit apabila perusahaan itu memiliki engagement kepada karyawannya yang tinggi. Nah, kalau kita lihat, engagement ke karyawan yang tinggi itu ciri-cirinya apa? Salah satunya adalah 43% ini dari karyawannya, mereka mendapatkan feedback at least sekali dalam seminggu. Sehingga kita bisa melihat polanya, karyawan yang sering atau mendapatkan feedback secara cepat dari atasannya itu memiliki engagement yang lebih tinggi. Di sisi lain, dari survei ini juga menghasilkan 32% employee itu mengatakan mereka harus menunggu lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan feedback dari manajernya. Jadi butuh waktu yang cukup lama ya. Pada saat yang sama, seperti yang tadi saya sudah katakan juga, 69 company itu masih melakukan performance review itu sekali setahun atau mungkin 2 kali dalam 1 tahunnya. Nah, bisa dilihat dari sini, makanya adanya kebutuhan untuk memberikan feedback atau appraisal yang lebih cepat dari perusahaan atau dari manajernya kepada karyawan-karyawannya. Nah, di sini juga dilihat dari survei ini, lebih dari setengah responden profesional mengatakan mereka menginginkan itu mendapatkan feedback minimal 1 kali dalam 1 bulannya. Nah, berdasarkan dari kebutuhan ini, makanya ada orang mengatakan membutuhkan performance management software. Nah, sebenarnya performance management software itu apa sih? Nah, performance management software itu adalah bisa membantu manajer atau pemilik dari suatu perusahaan untuk menulis job profile atau ekspektasi. Jadi, sangat penting sekali bagi suatu karyawan untuk mengetahui sebenarnya apa sih ekspektasi dari atasannya atau ekspektasi dari perusahaan terhadap dirinya. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Selain itu, performance management software juga bisa membantu untuk membuat objektif atau goal dari si karyawan tersebut yang seharusnya align juga dengan company goals atau mission. Sehingga apa yang ditargetkan atau pencapaian yang dilakukan oleh suatu karyawan itu akan sejalan atau align dengan goal yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, berikutnya, performance management software juga bisa membantu untuk mendokumentasikan performance. Jadi kita bisa melihat bagaimana performa suatu karyawan itu progressing dari suatu masa ke
masa lainnya. Jadi kita bisa melihat apakah karyawan tersebut growing, apakah karyawan tersebut semakin baik. Kita bisa melihat dari performance management software ini. Nah, yang terakhir mungkin ini juga sering kita lupakan adalah memberikan appraisal. Jadi untuk karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik, terkadang kita lupa untuk memberikan appraisal kepada karyawan tersebut. Nah, di sini pentingnya performance management software. Jadi, kita bisa membantu untuk meningkatkan employee engagement dari employee tersebut terhadap company-nya dengan memberikan pertama transparansi, karena dengan adanya sistem, setiap karyawan bisa tahu apa sih feedback dari rekan kerjanya atau feedback dari atasannya, apa yang harus dia lakukan, target apa yang diharapkan dari perusahaan kepada dirinya, dia bisa tahu. Yang kedua juga recognition. Jadi, apabila karyawan tersebut bisa perform, apabila karyawan tersebut bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, akan mendapatkan recognition juga dari perusahaannya. Yang terakhir, feedback. Seperti yang tadi saya katakan, apabila ada sesuatu yang perlu diimprove dari karyawan tersebut akan mengetahui secara cepat, sehingga dia akan bisa memperbaiki kinerja dari pekerjaannya tersebut. Nah, melihat dari kebutuhannya ini, makanya Talenta, kami sebagai cloud-based HRIS system dan juga payroll automation system, kami melihat adanya kebutuhan sistem untuk membantu performance review di sini juga. Nah, makanya dari Talenta kami memperkenalkan salah satu modul dari Talenta untuk membantu Bapak Ibu sekalian melakukan performance review. Nah, sebenarnya apa sih manfaat atau kegunaan dengan menggunakan performance review dari Talenta? Yang pertama adalah integrated ecosystem. Seperti yang kita ketahui, dengan cloud-based HR system, biasanya database karyawan itu sudah tersimpan secara centralized. Nah, dengan menggunakan performance management dari Talenta, otomatis data karyawan Bapak Ibu sekalian akan terkoneksi juga dengan performance review tersebut. Nah, jadinya semuanya tergabung di dalam satu platform, sehingga apabila ingin mengecek performa suatu karyawan, ingin melihat gajinya juga, itu bisa dilakukan semua dalam satu platform yang sama. Nah, selain itu, memudahkan juga dari sisi bisnis untuk menentukan target atau goals dari si karyawan-karyawannya tersebut. Karena di dalam performance review ini kita bisa melihat apa sih pencapaian dari masing-masing karyawan, apakah mereka align dengan target yang diberikan pada awal masa periode, apakah mereka bisa mencapai. Semua bisa terlihat dari sistemnya ini. Nah, berikutnya, keuntungan yang kedua adalah easy to use and objective performance appraisal. Jadi, biasanya performance appraisal ini ada kaitannya mungkin dengan bonus atau insentif. Nah, sebagai payroll automation, kita juga bisa melakukan ini secara otomatis, di mana kita bisa membantu mengkalkulasikan hasil dari performance review yang dilakukan kepada karyawan tersebut. Apabila ada impact kepada payroll, kita bisa melakukan secara otomatis. Nah, terkadang untuk melakukan performance appraisal ini biasanya cukup luas ya. Biasanya kita bisa bagi secara objektif dan secara mungkin agak sedikit subjektif juga. Nah, untuk objektif biasanya itu ada target yang dibebankan kepada karyawan, biasanya berupa angka. Nah, cuman selain itu kita juga perlu melihat bagaimana sih persepsi dari rekan-rekan kerjanya dari si karyawan tersebut, persepsi dari atasan terhadap kinerja karyawan tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam performance review Talenta, kami menggabungkan dua faktor itu. Jadi kita bisa melihat secara objektif berdasarkan target tertentu, dan kita juga bisa melakukan 360 feedback. Jadi persepsi dari rekan-rekan kerja, persepsi dari atasan, rekan-rekan setimnya itu bisa menjadikan bahan penilaian apakah performance dari suatu karyawan tersebut itu baik atau tidak. Nah, berikutnya, semua itu bisa dilihat secara komprehensif di dalam nanti dashboard yang ada di performance review. Jadi kita bisa melihat, feedback apa sih yang diberikan rekan-rekan kerjanya, bagaimana pencapaian terhadap targetnya. Seperti itu. Nah, kelebihan yang terakhir adalah lebih ke arah automated prosesnya. Jadi, di dalam Talenta nantinya setiap karyawan itu bisa memasukkan target masing-masing. Jadi ini juga bisa meningkatkan ownership dari si karyawan tersebut. Jadi dia bisa memasukkan apa sih targetnya dia dalam jangka waktu tertentu, misalnya target bulanan atau target kuartal, even mungkin target mingguan kita bisa input juga. Nah, selain itu dari sisi atasan, dari sisi HR, mereka juga bisa melakukan monitoring dengan mudah. Jadi mungkin sebelumnya targetnya itu
dalam bentuk paper base atau dilaporkan secara tidak berkala. Nah, dengan adanya sistem itu membantu untuk melakukan monitoring juga. Nah, yang terakhir biasanya dari Talenta kami juga mencoba selalu mengutamakan dari sisi easiness dan user friendly. Jadi kita melihat bahwa ada kebutuhan bagi HR untuk memudahkan pengoperasian suatu sistem. Makanya kita dari Talenta kita mencoba membuat sistem yang easy to use dan user friendly design. Seperti itu. Nah, jadi untuk performance review dari Talenta saat ini kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal pertama adalah dari suatu company bisa membuat goals apa sih yang mau dicapai oleh suatu company tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari target-target company itu bisa didistribusikan kepada karyawan-karyawannya. Nah, nanti setiap karyawannya itu bisa membuat individual goals atau individual target, atau bisa juga dibebankan dalam bentuk tim. Jadi setiap tim itu nanti bisa membuat tim target atau tim goals-nya. Nah, setelah itu masing-masing dari individu atau masing-masing dari tim itu juga bisa melakukan update bagaimana progres dari goal yang sudah di-set di awal. Dan yang terakhir, apabila ada insentif, apabila ada tunjangan yang terkait dengan goals yang kita setting, itu bisa dilakukan perhitungannya secara otomatis di dalam Talenta. Nah, yang terakhir dari saya, saat ini Talenta kami sudah dipercaya lebih dari 1.500 company di Indonesia dari berbagai industri segmen. Jadi ada yang dari teknologi, dari manufacturer, consumer, dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai HRIS cloud-based, kami berusaha membuat sistem yang cukup generik sehingga bisa diaplikasikan ke berbagai skenario atau kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Eza. Baik, terima kasih Steven atas waktu dan presentasinya. Luar biasa ya. Presentasi menarik sekali nih. Mungkin yang saya lihat nih banyak nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan performance review memanfaatkan cloud-based HR Tech ini. Mungkin sedikit dari saya ya sebelum ke audiens. Saya ingin bertanya nih kepada Mas Audi dan juga Steven. Sebenarnya kenapa sih performance review itu menjadi sangat-sangat penting di sebuah company? Siapa duluan nih? Mas Audi atau Steven? Oke. Mungkin boleh saya jawab dulu ya. Silakan. Steven, silakan. Oke. Jadi menurut dari sisi kami, dari riset-riset yang kami lakukan, performance review itu menjadi sangat penting di dalam suatu perusahaan karena mereka perlu melakukan identifikasi yang tadi saya sempat ada kasih juga, siapa sih bagaimana performa atau kinerja dari suatu karyawan. Yaitu yang pertama, setelah melakukan identifikasi, mereka juga perlu melakukan pengembangan. Jadi karyawan atau talent-talent yang ada di perusahaan tersebut, mereka butuh untuk dilakukan supaya mereka bisa growing, mereka bisa berkembang, sehingga nantinya bisa mengemban atau mengemban tanggung jawab yang lebih besar juga di dalam suatu company. Nah, oleh karena itu, dari suatu perusahaan perlu melakukan performance review atau performance appraisal, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga dibutuhkan agar si karyawan itu tahu, mendapatkan feedback apa sih yang dia sudah kerjakan itu, apakah sudah benar, apakah sudah sejalan dengan keinginan atau tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Jadi intinya dengan melakukan performance review itu tidak melulu kepada perusahaan, tapi juga bisa untuk pengembangan karir dari si karyawannya tersebut juga. Seperti itu. Baik, oke. Baik, terima kasih Steven. Kalau dari Mas Audi bagaimana nih? Iya, kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran Mas, kedengeran. Iya, jadi performance review adalah bagian dari performance management ya. Dan kebutuhan kenapa perlu kita melihat, kenapa performance review itu perlu dilakukan untuk melihat kalau kita misalnya berjalan dari Jakarta ke Bandung, kita ini udah di mana nih Mas Eza? Kita masih di Bogor, atau kita sudah di Cipularang, dan rute mana yang kita tempuh ya. Jadi performance review itu untuk melihat apakah kita sudah berada di jalur yang tepat dan sejauh mana kita sudah melangkah.
Oke, analogi yang bagus berarti dari Mas Audi ini. Luar biasa. Oke, ya baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi panel discussion. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan drop komentarnya ya, dan jangan lupa tanda tanyanya agar tertangkap oleh kami sebagai Q&A mode. Ini ada yang mungkin bertanya, pertanyaan pertama. Nih, saya ingin publish sedikit dari Mas Hanif. Sebentar. Coba saya publish ya. Sudah nongol kah? Oke. Nah, ya. Selamat sore, perkenalkan saya Hanif. Bagaimana caranya membuat share value jika semua anggota timnya bekerja remote? Terima kasih. Ya, siapa yang mau jawab duluan mungkin? Mas Audi? Mas Steven? Mungkin Mas Audi mungkin tadi lagi ada gangguan koneksi ya. Coba saya bantu jawab dulu ya. Boleh, Yes, silakan, gimana? silakan. Oke, mungkin di sinilah kita lihat pentingnya adanya suatu sistem atau suatu software, karena memang kondisinya sekarang di keadaan pandemik seperti ini, hampir semua atau banyak anggota tim bekerja secara remote. Nah, dengan adanya sistem itu bisa membantu untuk align antara value atau mission, core value dari suatu perusahaan itu kita bisa share, kita bisa saling align melalui sistem. Nah, contohnya juga yang tadi saya sempat singgung, jadi biasanya mungkin dari suatu perusahaan, biasanya mungkin kalau di kondisi normal, ada misalnya perusahaan melakukan town hall meeting, di mana mereka menjelaskan apa sih yang pencapaian yang ingin ditargetkan suatu perusahaan, apa sih visi dan misi dari suatu perusahaan, misalnya seperti itu. Namun dengan keadaan yang bekerja remote sekarang ini, hal tersebut perlu dilakukan melalui sistem. Jadi visi, misi, atau goal, atau target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan itu bisa dilakukan lewat sistem, dan setiap karyawan juga bisa tahu apa sih value yang bisa dia kontribusikan kepada perusahaan, apa sih target yang dia harus capai agar bisa mencapai target dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Audi gimana? Mas Eza, boleh nggak ditampilin lagi saya slide yang Employee Experience Matrix? Oke, baik. Carla, boleh dibantu? Nah, di slide ini ya. Jadi, menjawab pertanyaan Mas Hanif ya. Kalau Anda lihat di dalam matriks ini, satu-satunya yang membuat karyawan bisa relevan bekerja adalah bagaimana kita melihat purpose mereka untuk bekerja di organisasi ya. Karena sekarang, sesimpel sederhana nih Mas, kalau kita kerja dari rumah, mana tahu kita, bos kita itu kita lagi kerja sambil nonton Netflix gitu ya, atau sambil lihat dengerin Spotify dan yang lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi kita menghadapi situasi yang sangat-sangat terbatas ya. So the purpose is to create value ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kita bisa mengconnect mereka dengan what is it for them to work in our organization. Bagaimana kita bisa membangun sense of belonging-nya itu, gitu loh. Jadi purpose, trust, dan empowerment itu tidak boleh ditinggalkan. Itu yang masih bisa kita bangun, Mas Eza. Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Audi. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua nih, karena cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Pertanyaan kedua itu dari, sebentar, sudah muncul belum ya? Sudah muncul belum? Questions. Oke. Dari Pak Emil Chandra. Pak, saya ingin menanyakan, apa yang saya harus lakukan dan yakinkan apabila owner tidak paham mengenai strategi HR, khususnya penggunaan teknologi yang berbasis cloud, selain masalah biaya yang harus owner bisa investasikan untuk HR. Terima kasih. Ownernya jadi nggak paham nih, Mas. Pertanyaan klasik nih, Mas. Yes. Kitanya udah siap, ownernya belum gitu. Saya pernah mengalami situasi ini hampir ditandatangan sama CEO. Tapi nggak jadi. Bayangkan, semua upaya selama 2 bulan itu akhirnya nggak jadi. Tapi gini, itu menjadi pelajaran buat saya ya. Jadi bagaimana caranya bahwa owner itu bisa melihat
technology intervention itu menjadi bagian penting dari bisnis proses HR. Karena of course, business owner ngelihatnya apa? Cost management, ya kan? Investasi, value added, ya. Sekarang, what we need to do as an HR, apa yang perlu kita lakukan adalah melihat kembali bisnis proses kita, ya. What we have at the moment. Dan apa itu yang nanti dapat dipengaruhi, dapat diperbaiki, dapat diimprove melalui teknologi tersebut. Karena biasanya, kalau ujung-ujungnya teknologi itu hanya melihat berapa orang yang background-nya dari pendidikan apa, berapa orang yang lahir tahun berapa, itu tidak meaningful dalam arti meng-create value. Ya, kita harus punya satu sense of analytic, ya, people analytic. Bagaimana yang data kita melihat itu bisa menjadi informasi yang penting bagi owner, ya. Khususnya kalau kita bicara owner tuh sebenarnya pengen tahu sih dari seluruh karyawan itu siapa aja sih talent-talentnya gitu loh. Nah, kalau talent-talent yang kita bisa identifikasi ini kita tahu banget sejauh mana mereka bekerja, performance mereka seperti apa, historicalnya seperti apa, minat mereka seperti apa, interest mereka, career aspiration. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke owner. Kenapa perlu menggunakan teknologi berbasis cloud? Seperti itu, Mas Eza. Oke, tapi sebenarnya mungkin sejauh mana sih Pak HR perannya sebagai mungkin bisnis partner nih? Sejauh mana intervensi HR kepada owner sebagai bisnis partner ketika ada case seperti ini, Pak? Saya baru-baru ini bercerita kepada CEO saya. Do you know what? How many people do we have is close to the age of 60 years old, ya? Berapa orang yang sudah akan pensiun? Dan dari sana saya tampilkan demografi jumlah performance result-nya, ya. Ini memberikan gambaran. We need to find successor at the moment, soon as possible. Kita harus bikin talent pool di mana kita bisa membangun ready next future leader. Makanya kita bicara data itu terutama mengenai teknologi berbasis cloud dan apapun sistemnya termasuk juga talenta harus mampu menerjemahkan hal itu. Karena owner akan melihat, do I have the right enough talent size, talent pool size yang benar-benar bisa mempersiapkan at least the C1, C-1 dulu. Who are my successor? Nah, ini kita perlu tahu talent experience-nya seperti apa, database-nya seperti apa, performance result-nya. Yang menjadi kejadian, bisa nggak kita tracking historical performance management kita 3-4 tahun ke belakang? Karena kita bicara konsistensi, bukan hanya performance review yang terakhir. Ya, kita bicara konsistensi 3-4 tahun ke belakang. Do we have that? Nah, ini yang menjadi pertimbangan owner dalam memutuskan strategic decision ke depannya, Mas Eza. Oke, baik. Terima kasih, Mas Audi atas. Kalau dari Stephen mungkin ada tanggapan? Oke, kalau dari saya, ya ini juga sama sih. Ini pertanyaan yang cukup sering kami jumpai sih ketika kita diskusi dengan klien kita. Jadi, memang yang pertama kita melihat di sini pertama lebih ke arah transformasi dari bisnis proses. Jadi, mungkin ada kebanyakan juga sekarang perusahaan-perusahaan itu masih melakukan proses HR-nya itu masih manual. Nah, di sisi sekarang ini, kondisi sekarang kita melihat ada sisi urgency. Jadi kalau sebelumnya mungkin si owner atau CEO itu belum melihat urgency dari menggunakan sistem HR. Nah, kondisi sekarang ini justru kita lihat urgency dari sistem HR tersebut. Nah, kenapa sih harus berbasis cloud? Karena kita bisa compare ya, kalau misalnya biasanya sistem HR ini mungkin ada beberapa company yang mereka melakukan development sendiri, ada juga yang mereka menggunakan solusi yang kita suka sebut itu on-premise. Nah, kalau tadi di sini pertanyaannya masalah biaya, kita bisa compare sebenarnya. Kalau HR IS yang berbasis cloud itu secara biaya biasanya kami compare itu lebih rendah apabila kita compare dengan sistem yang develop sendiri atau yang orang suka bilang on-premise atau di deploy di servernya sendiri seperti itu, karena ada beberapa cost yang di sini bisa dieliminasi, contohnya biaya untuk maintenance server. Yang kedua, apabila ada pengembangan fitur, penambahan, itu biasanya ada biaya-biaya tambahan harus dilakukan. Nah, di sini terkadang hal-hal ini belum dikonsider oleh business owner atau CEO dari suatu perusahaan.
Nah, oleh karena itulah biasanya kami mencoba meyakinkan para owner atau para CEO untuk menggunakan teknologi berbasis cloud karena dari sisi cost apabila kita compare item per item itu akan lebih murah sebenarnya seperti itu. Yang kedua, biasanya kalau sekarang berbasis cloud ini bisa diakses di mana saja. Jadi kalau yang era sekarang ini kan banyak karyawan yang bekerja dari rumah ya. Jadi karyawan tetap bisa menjalankan tugasnya, menjalankan pekerjaannya itu tanpa ada gangguan karena dengan berbasis cloud mereka bisa akses di mobile phone-nya maupun di laptop, di komputer itu mereka bisa akses seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Steven atas pencerahannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Sebentar, saya publish dulu. Oke, pertanyaan dari Oscar Novrendi. Selamat siang, saya Oscar ingin bertanya, apakah ada tips-tips dalam menentukan KPI yang cocok dengan job desk? Dan jika belum terdapat job desk pada suatu divisi tersebut, bagaimana cara menentukan KPI-nya? Terima kasih. Mas Eza, boleh tampilin lagi deck saya yang ada gambar pohonnya. Sebentar, Carla mohon dibantu. Ya, makasih ya. Saya akan tampilkan kembali mengenai ini ya. Jadi balance scorecard atau salah satu pendekatan yang paling umum sering dilakukan untuk mengukur KPI sering kita lihat sebagai pendekatan yang paling efektif ya. Jadi kita harus melihat KPI itu dari 4 faktor. Financial report atau financial result, customer benefit, internal capability, termasuk juga dari people development-nya atau orangnya, ada knowledge, skill, system, dan tools ya. Jadi KPI itu harusnya menerjemahkan kemana perusahaan itu akan berjalan selama 6-12 bulan ke depan. Ya, jadi KPI itu harus mampu melihat seperti apa perjalanan kita ke depan ya. Jadi kalau kita bicara job desk itu sebenarnya mirroring ya. Apa yang biasanya dilakukan karena ada kelihatan di situ activity, reporting line dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara KPI yang nantinya akan diturunkan ke dalam goal setting, kita harus bicara apa inisiatif, apa peran dari karyawan untuk bisa mendukung, mengkontribusikan bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya tadi yang diukur dengan KPI. Jadi bedakan antara inisiatif dan pekerjaan rutin. Ya, yang ngerinya adalah semua kadang-kadang memberikan maksud yang sama, semua langsung menuliskan, mencatat pekerjaan rutin di dalam performance management. Bukan malah konteks apa yang benar-benar berkaitan dengan apa yang mau diukur perusahaan atau dalam KPI. Gitu Mas Eza. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya case-nya begini Mas, jika sudah ditentukan nih KPI-nya, terus tiba-tiba karena memang kondisi COVID, kemudian sementara pekerjaan kita banyak berubah, itu penyesuaiannya seperti apa Mas? Ini saya lagi ya. Dulu. Ya. Jadi gini, itu pertanyaan yang sangat menarik. Itu pertanyaan yang sangat tepat. Kenapa? Waktu di bulan Juni kemarin, waktu kemarin kita mau di tempat saya, di perusahaan saya, itu kita mau melakukan mid-year review, saya ngomong kepada CEO, you know what, stop everything. Tahun ini kita tahun istimewa ya. 3-4 bulan yang terakhir kita benar-benar nggak bisa kerja apapun. Dan di industri hospital atau hospital operation, kita sangat-sangat terkena dampak yang sangat besar ya. Orang-orang pada takut ya, pada males datang ke rumah sakit karena takut terkena dengan COVID ya. Dan kita harus merubah semua strategi. Ya, kita harus merubah bisnis model ya. Nah, dengan adanya itu berarti kan performance management yang di awal di Januari kita sudah setting atau di Desember tahun lalu itu berubah total. Kita benar-benar ambil break, kita lihat lagi where are we going to go sampai bulan Desember 2021, 2020 bahkan sampai Juni nanti 2021. Karena apapun yang kita sudah planning is not relevant anymore ya. Makanya kita harus melihat kembali.
Dan fungsi dari performance review itu melihat apakah ada nanti adjustment dalam goal setting yang sudah kita setting. Karena ukurannya juga nggak bisa dipakai lagi, Mas Eza. Oke, baik, menarik. Kalau dari mungkin ada tanggapan terkait dengan pertanyaan dari, sebentar, saya coba tampilkan dulu ya. Ya. Mas Oscar nih. Ada tanggapan, Steven? Oh, oke. Jadi mungkin kalau saya sih sedikit tipsnya aja. Jadi biasanya kalau dari riset kami itu mengatakan biasa KPI itu harus align dengan company punya mission atau company punya target. Jadi biasanya itu company sudah menyusun target misalnya dalam jangka waktu tertentu, contoh target 1 semester ke depan atau target 1 tahun ke depan, itu apa sih yang mau dicapai. Nah, dari target company itu biasanya diturunkan kepada divisi-divisi yang bersesuaian. Jadi contoh mungkin divisi marketing, mereka akan punya KPI yang berkaitan dengan marketing, tapi align dengan company goal tersebut. Atau mungkin misalnya divisi produk, kalau di kami, atau divisi engineering, mereka punya KPI sendiri, tapi tetap align dengan company goal tersebut. Jadi mungkin supaya tidak melenceng jauh dan memang apabila karyawan tersebut mencapai, itu memang bisa membantu untuk bisa achieve company punya target juga. Seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau terdapat job desk ini memang kita nanti sesuaikan sesuai dengan divisinya, sesuai dengan job desk-nya. Jadi KPI tersebut nanti kita juga bisa review secara berkala mengikuti dengan perkembangan kondisi di lapangan. Jadi mungkin kita juga tahu ya waktu awal tahun ini mungkin kita udah susun nih target rencana ke depan tuh kita mau ngapain, kita udah susun kuartal 1, kuartal 2, dan selanjutnya. Tapi di bulan Maret kemarin kan kita tahu kondisinya berubah total ya, ada pandemi segala macam. Nah, KPI ini juga harus cukup bisa agile sih sebenarnya. Jadi kita bisa mengadjust, menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada di luar sana. Seperti itu. Jadi makanya kita harus lebih aware juga dengan kondisi lingkungan dan target-target yang ingin dicapai itu perlu align juga dengan target dari perusahaan. Seperti itu. Oke, terima kasih buat tanggapannya nih. Oke, untuk Mas Oscar, apakah sudah puas nih dengan jawaban dari dua narasumber kita? Ya, kita mungkin sembari menunggu Mas Oscar, langsung saja nih untuk pertanyaan ketiga saya publish. Dari Habib Bawono, sorry. Ada nggak sih survei atau data tentang berapa persen perusahaan menengah besar di Indonesia yang concern dengan teknologi berbasis cloud sehingga sebagai salah satu senjata HR untuk perform? Thank you. Dari Mas Steven dulu deh. Mungkin kan karena sebagai ini nih senior product manager nih. Ada nggak sih? Oke, ya pastinya ada sih. Jadi kita ngelihat sih sebenarnya ini lebih ke arah survei ya, berapa persen perusahaan-perusahaan di Indonesia yang concern terhadap teknologi berbasis cloud ya. Jadi, nah sebelum itu kita lihat juga sih sebenarnya kita lihat sekarang ini kita lihat teknologi cloud ini sekitar 48% itu owner atau entrepreneur itu sudah percaya kalau teknologi cloud ini bisa membantu bisnis mereka atau usaha mereka untuk berkembang lebih jauh lagi. Jadi sekitar hampir setengahnya itu business owner itu udah percaya kalau teknologi cloud ini memang teknologi yang mereka butuhkan untuk accelerate bisnisnya mereka, untuk mereka bisa melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Nah, dari situ 42%-nya itu kita juga lihat mereka mau mengganti HRIS teknologi mereka. Jadi yang tadi saya sempat singgung juga sebelumnya. Jadi memang sebelumnya itu HRIS umumnya itu suatu company itu biasanya develop sendiri atau mereka menggunakan solution on-premise. Nah, hampir setengahnya juga mereka berpikir mereka akan mengganti nih teknologi HRIS-nya untuk menjadi yang cloud-based. Karena mereka melihat adanya urgensi, adanya kebutuhan untuk menggunakan cloud-based. Karena tadi ada beberapa kelebihannya, mereka bisa akses di mana saja, dari device yang macam-macam, seperti itu. Dan kita lihat juga di tahun 2021, itu 94% itu pekerjaan itu semuanya akan dilakukan melalui cloud processing. Jadi memang ke depannya itu software-softwarenya itu akan berbasis cloud sih sebenarnya. Karena memang kebutuhan kayak contohnya mungkin dulu orang masih banyak melakukan pekerjaannya itu secara manual di kertas. Lama-kelamaan orang melakukan pekerjaannya melalui komputer atau laptop.
Nah, belakangan ini mungkin orang juga bisa melakukan pekerjaan itu dari handphone atau dari tablet, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ke depannya teknologi yang berbasis cloud ini pun menjadi semakin penting dan semakin relevan. Jadi, ini hasil riset dari kami juga sih untuk dari sisi kepercayaan orang untuk mengadopsi teknologi cloud, dan ke depannya trennya itu seperti apa sih? Oke. Thank you, Steven. Kalau Mas Odi ada tanggapan? Kalau boleh sih kembali ke slide saya yang mengenai Indonesia HR Outlook di slide-slide awal. Oke, Carla boleh bantuannya? Ini dia, di slide 9 ya. Jadi kalau kami melakukan di FTHR adalah kami melihat berapa banyak perusahaan, apalagi di HR itu yang sekarang melihat performance management, apalagi teknologi itu menjadi bagian penting dalam perjalanan improvement HR ke depan, 5 tahun ke depan. Ternyata masih merah nih Mas, ya. Jadi hal ini sudah memberikan satu pandangan bahwa ya 360 orang yang mewakili 360 perusahaan ini kan sebagai sampling ya. Artinya masih banyak nih isu dengan yang kaitannya dengan teknologi readiness ya. Ada performance management, ada future operation system, ada innovation and technology access, and this is our homework ya. Ini kita melihat ke depan masih sangat relevan. Itu aja Mas Eza. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya untuk kedua narasumber kita. Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada dua narasumber kita. Nanti saya akan pilih pertanyaan mana yang akan di-up, atau mungkin Bapak Ibu langsung tanyakan kepada dua narasumber kita. Mungkin langsung saja kali ya, untuk sebentar. Saya pilih dulu untuk jawaban atau pertanyaan yang oke. Sebentar. Coba saya cek dulu ya. Apakah untuk Mas Muhammad Hairi ada nggak nih? Mas Muhammad Hairi, apakah ada? Tim Talenta? Oh, hadir. Untuk Carla mungkin boleh mohon bantuannya untuk mic-nya diarahkan untuk menyalakan. Ya. Ya, untuk Mas Muhammad Hairi apakah sudah? Dibantu di kliknya ada tanda yang hidupin mic-nya, Mas Muhammad. Oke, Bisa sebentar dihidupkan aja. saya coba cek dulu ya. Mas, mana sih? Ya, Mas Muhammadnya sudah di atas, Eza. Udah ada tanda untuk hidupin mic-nya, cuma tinggal Mas Muhammadnya aja ngeklik hidupin. Nah, oke, sudah hidup itu sepertinya. Sudah, oke. Iya, Mas Muhammad boleh langsung bertanya? Silakan kepada dua narasumber kita nih. Halo, Mas Muhammad. Halo. Halo, Mas Muhammad. Wah, ada suaranya tidak nih? Suara saya kedengaran? Ya, Sudah jelas? terdengar Mas Muhammad. Selamat sore. Sore. Iya aja, untuk terima gaji. Nah, untuk saya sendiri dari tim sudah memberikan sebuah pelatihan untuk mereka sehingga mampu meningkatkan added value mereka sendiri. Yang kita harapkan dari kita memberikan mereka pelatihan mampu meningkatkan performance-nya jauh lebih baik, tidak hanya terima salary. Namun setelah berikan mereka pelatihan, ternyata performance mereka tetap tidak ada perubahan, mereka hanya bekerja untuk terima salary saja. Mohon sarannya dari Pak Audi dan juga Pak Steven, gimana cara untuk meningkatkan performance mereka, atau ada HR Tech yang mampu meningkatkan atau membantu untuk case tersebut. Terima kasih Mas Eza, selamat sore.
Ya, baik. Terima kasih Mas Hairi untuk pertanyaannya. Gimana nih untuk Mas Audi, Mas Steven? Yang jawab duluan siapa nih? Silakan kalau mau Mas Steven duluan. Oh, oke. Oke, mungkin saya bantu jawab sedikit mungkin dari sisi HR teknologi lah ya. Mungkin kalau saya lihat di sini di perusahaan dari Mas Muhammad Hairi sudah cukup luar biasa. Jadi sudah memberikan performance review, juga melihat dari sisi kompetensi dari si karyawan-karyawannya dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan added value dari mereka ya. Jadi memang harapannya kan sebenarnya performance dari si karyawan itu bisa lebih baik dan karir atau kontribusi dari si karyawan tersebut itu akan lebih tinggi juga kepada perusahaannya. Nah, sebenarnya peran dari HR Tech ini adalah mungkin kalau saya lihat di sini adalah untuk mempercepat dari feedback loop-nya sebenarnya. Jadi kalau saya lihat di sini mungkin peran dari HR Tech adalah kita bisa lihat dari pelatihan atau misalnya training yang dilakukan oleh si karyawan itu apakah bisa langsung impact kepada pekerjaan mereka itu dengan cara mempercepat feedback loop-nya. Jadi kita lihat nih setelah karyawan melakukan training, kita lihat nih performa mereka baik atau tidak. Kita bisa melakukan review misalnya lebih cepat, contoh sebulan sekali atau even mungkin seminggu sekali, sehingga apabila ada concern, apabila ada feedback itu bisa lebih cepat diberikan kepada karyawannya. Jadi si karyawan bisa lebih tahu, oh sebenarnya mungkin selama ini saya ada salah, atau selama ini mungkin saya ada yang kurang, atau ada yang bisa saya improve lagi. Biasanya seperti itu sih. Jadi dengan adanya feedback loop-nya yang lebih cepat, diharapkan setelah melakukan pelatihan, mereka lebih tahu juga bagaimana mengaplikasikan informasi yang mereka dapatkan di pelatihan tersebut kepada pekerjaan mereka sehari-harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi HR Tech, kita juga bisa bantu untuk yang contohnya tadi adalah mendokumentasikan. Jadi kita bisa lihat nih progres dari si karyawannya. Jadi kita juga harus melihat dari sisi lebih objektif sih. Jadi dengan sistem itu kita bisa tahu bagaimana sih performa karyawan tersebut setelah dilakukan pelatihan ini dengan mempercepat feedback loop-nya, apakah performa dari si karyawan tersebut itu semakin baik. Apabila mungkin belum lebih baik, kita bisa memberikan feedback lagi. Jadi dengan HR teknologi ini kita bisa lihat progresnya si karyawan tersebut dan pada akhirnya kita harapkan performa dari si karyawan tersebut akan lebih baik juga. Seperti itu. Mungkin Mas Audi bisa ada yang ditambahkan lagi? Ya, terima kasih Mas Steven. Jadi saya coba bantu menjawab pertanyaan Mas Muhammad Khairi. Boleh nggak, sorry banget nih panitia, buka kembali slide saya yang bicara Employee Experience Matrix. Di halaman terakhir ya, di slide-slide terakhir. Boleh dibantu? Nah, Mas Muhammad Khairi, satu-satunya yang bisa memberikan perubahan adalah kita sendiri, ya. Jadi, kalau memang karyawannya hanya bekerja berdasarkan kenapa saya dibayar atau digaji, berarti masih ada di box yang ini, yang di luar nih, ya. Sehingga kita hanya bicara, kan saya transaksional, ya. Saya dibayar hanya untuk digaji yang paling sederhana, datang jam 8, pulang jam 4, atau jam 9, pulang jam 5. Nah, caranya adalah merubah dari transaksional kepada creating value, ya. Nah, ini yang harus dilakukan, ya. Banyak nih modelnya. Pertama-tama dari sisi culture behavior, ya. Seberapa sering karyawan itu diinformasikan mau kemana perusahaan itu ke depan, ya. Dari business owner-nya, dari CEO-nya, dari management team, ya. Why they have to do this? Karena mereka harus cerita. Why you need to work here? Why you need to work in this company, di perusahaan ini? Karena nggak semua orang tujuan bekerjanya sama, ya. Jadi kita harus menyamakan frekuensi dulu. Sehingga, ini sama nih ceritanya, perumpamannya kalau kita waktu kecil mau liburan besok, mau jalan-jalan, mau traveling, dari malam kita nggak bisa tidur. Ya, kita bahkan tidur itu seolah-olah hanya sekejap, ya. Beda dengan misalnya kita mau besok ujian, kita sebisa mungkin, selama mungkin kalau bisa waktu itu jangan mendekat gitu ya. Nah, what is it for us? What is it for us as an HR creating that moment?
creating the enthusiasm untuk orang itu bekerja sehingga I wanna do something more than what is expected, apa yang diharapkan. So you need to speak to them. You need to relate, harus mengkomunikasikan apa purpose-nya, apa trust-nya. How do you make them feel? Apa yang mereka rasakan sehingga mereka menjadi bagian dari suksesnya organisasi. Nah, kalau mengenai hal ini nanti mungkin topik yang berbeda ya, Mas Eza ya. Kita bicara juga bagaimana mengidentify talent, bagaimana kita mengempower work behavior, ya itu nggak akan saya bahas di sini. Tapi the most important thing adalah you have to make, Anda harus bisa mampu menjadikan mereka pola pikir yang berubah, creating value, menciptakan value. Apa kontribusi saya terhadap perusahaan? Bukan hanya sekedar saya digaji. Karena kalau begitu Anda masih di sisi transaksional, bukan creating value. Itu aja Mas Eza. Oke, luar biasa jawaban dari dua narasumber kita. Untuk Muhammad Hairi, apakah sudah jelas jawabannya atau mungkin ada tanggapan? Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau dari HR Tech mungkin tambahan ke saya ataupun ke perusahaan nanti di bagian HR Tech untuk lebih impact dari karyawan ke perusahaan ya. Bagaimana bisa mengukur feedback dari mereka, dari productivity sampai juga akurasi juga gitu tadi ya Pak Steven. Betul. Kemudian dari Pak Audi mungkin dari trust antara karyawan ke perusahaannya yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak. Tidak hanya cukup dari pelatihan saja. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Audi dan Pak Steven dan Mas. Sama-sama. Baik, sama-sama untuk Mas Muhammad Hairi. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin ini cukup menarik nih kalau kita bahas di webinar kali ini. Sebentar saya coba tampilkan. Oke, sudah tampil belum? Oke, nah kalau penilaian dilakukan setahun sekali terlalu lama, berapa sih periodisasi yang ideal? Per semester kah, per kuartal, atau per triwulan? Dari Armanto Judono. Dari Steven atau mungkin Mas Audi? Silakan. Mas Steven dulu mungkin mau cerita talenta. Nah ya, sekalian mungkin talenta gimana nih Mas? Oke. Kalau di talenta gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau di talenta ya dari sistem sebenarnya kami menyediakan beberapa pilihan sih. Jadi kita bisa lakukan itu secara fleksibel, bisa dilakukan per bulan, per kuartal, semester, atau even mungkin dilakukan per minggu. Namun mungkin ini sebenarnya balik lagi kepada kebutuhan dari bisnis dan proses yang dilakukannya lagi sih sebenarnya. Jadi kita lihat tadi dari beberapa hasil survei, sebenarnya intinya adalah untuk meningkatkan engagement dari karyawan kepada perusahaannya, itu kan biasanya karyawan menginginkan feedback yang lebih cepat. Jadi mereka menginginkan semacam review atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, jadinya biasanya ini nanti kita akan lihat sih, biasanya kalau ada klien atau ada user, biasanya kita akan diskusi dengan mereka, biasanya apa sih yang mereka masukkan terhadap KPI, apa sih yang biasa mereka ukur, seberapa cepat prosesnya mereka, seperti itu. Jadi biasanya ini kita lihatnya ada case by case sesuai dengan kebutuhan, dan di sisi sistem pun kami cukup fleksibel sebenarnya. Tapi pada dasarnya yang kami coba berikan di sini adalah dari sisi karyawan tidak perlu menunggu lama sih sebenarnya. Jadi dari kami kita ada juga suka sebut dengan one on one yang suka di dalam sistem itu dilakukan bisa misalnya mingguan atau bulanan di samping dari periode performance review. Jadi dari sisi sini kita bisa mendapatkan feedback yang lebih cepat sih sebenarnya dari si karyawan tersebut. Namun nantinya apabila penilaian itu masih dilakukan misalnya per kuartal itu sebenarnya tidak apa-apa sih. Cuman intinya adalah dengan adanya feedback yang lebih cepat melalui sistem, orang progresnya bisa diupdate secara real time, itu yang dibutuhkan. Sehingga dari sisi atasan, dari sisi owner, mereka juga bisa mendapatkan gambaran secara utuh, atau tadi Mas Audi juga sempat singgung, ada bisa melihat secara helikopter view, sebenarnya bagaimana sih performance dari si karyawan-karyawannya tersebut, dan nantinya bisa membantu perusahaan untuk progres ke arah yang lebih baik atau bisa mencapai target-target yang sudah di set sebelumnya, seperti itu.
Oke, baik. Kalau dari Mas Audi, ada tanggapan? Ya, saya menambahkan dari Mas Steven. Kembali lagi sebenarnya kepada maturity dari organisasi ya. Sejauh mana organisasi tersebut sudah matang untuk bisa melihat dan mengukur performance ya. Kalau memang masih sangat-sangat konvensional, memang biasanya setahun. Karena biasanya mengikuti periode di mana perusahaan itu menilai hasil kinerjanya, hasil pencapaiannya selama setahun. Tapi jangan lupa nih, Mas Eza, saya ke kantornya Netflix ya di Singapura ya. Di sana tidak ada performance management dan di sana melihatnya hanya dari kontribusi ya. Jadi organisasi itu dilihat dari apa quick win yang mau dicapai. Ini menarik. Tidak ada performance calibration, tidak ada performance management. Basically mereka cuma lihat ini yang mau dilakukan. How can I achieve this? Kemudian mereka review dengan feedback. Bedanya di sana feedbacknya lebih dari 10-12 kali. Nah, tidak ada performance management. Dan they still increase their salary, they still give bonus. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat performance management yang bicara mengenai review ya, yang sekarang dari yang 12 bulan, kadang-kadang sudah menjadi per 6 bulan. Bahkan sudah menjadi lebih dalam, lebih tajam, yaitu OKR. Ya, nanti kita bisa bahas lagi di topik yang berbeda, Objective Key Result. Karena pengen lebih spesifik. Tapi again, whatever measurement you use, apakah itu dapat dipertanggungjawabkan? Dan bagaimana evaluasi follow up yang mau dilakukan? Karena performance review adalah bagian dari performance management. Dan ujungnya adalah maturity, Mas Eza. Seperti apa yang mau dilakukan? Itu mungkin yang menambahkan Mas Steven. Oke, baik. Apakah sudah cukup untuk pertanyaan ini untuk Mas Armanto Judono? Mungkin kita langsung lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya nih. Cukup menarik juga kalau misalnya kita bahas. Saya publish sebentar. Oke. Selamat sore, salam kenal dari Hotnisi Hite di Jakarta. Apa sih keuntungan penggunaan performance management software daripada performance appraisal? Khususnya untuk industri pabrikan, mungkin seperti level operator mungkin ya, atau mungkin industri-industri yang relate dengan seperti itu. Dari Hotnisi Hite. Untuk Mas Steven, Mas Audi bagaimana? Mungkin Mas Audi mau jawab lebih dulu. Karena industrinya berbeda nih, industri pabrikan. Banyak nih ya layer-layernya, ada apa operatornya, kemudian leadernya, dan segala macamnya. Ada tanggapan dari Mas Audi? Maaf. Halo. Jadi kalau keuntungan penggunaan software, khususnya untuk industri pabrikan, ini kan saya pernah di manufacturing juga ya. Yes, Jadi, betul. Sebenarnya untuk melihat key result-nya itu masih sesuai atau enggak ya. Karena gini, kalau kita melihat performance management, enggak semua level dan layer tuh sama ya. Jadi yang dari sistem dari atas tuh layer manajemen biasanya arsiteknya ya kan. Kemudian yang di manajemen menengah itu adalah translatornya ya. Kemudian yang di bawah itu adalah executor dan yang paling bawah itu operator. Nah, dari setiap segmen ini semuanya sudah align nggak? Kadang-kadang yang menjadi isu adalah tinggal copy paste ya dari atas ke bawah sehingga semuanya orang ngerjain sama. Nah, ini bahaya nih gitu kan. Nah, kalau kita bicara nggak usah ngomongin layer deh, nggak usah ngomongin operator ataupun juga spesifik segmen atau tingkatnya ya. Kita bicara aja yang sederhana. Semua ini harus dibagi proporsionalnya, Mas Eza ya. Tidak semuanya 100%. Karena harusnya yang di atas, owner ataupun juga eksekutif, itu harusnya dia lebih besar. Karena dia bertanggung jawab kepada kemana perusahaan itu akan berjalan ke depan. Nah, di bawahnya itu lebih kepada technical skill ya. Sejauh mana operation excellence itu dilakukan. Nah, inilah pentingnya adanya penggunaan performance management software ataupun yang misalnya dengan sistem cloud ya. Karena dengan ini kita bisa benar-benar menilai efektivitas pekerjaan. Kalau dari saya itu. Oke, baik. Kalau dari Steven mungkin? Oke, ya. Mungkin saya nambahin sedikit sih dari Mas Audi tadi. Jadi mungkin dengan adanya performance management software ini, tadi kita bisa melihat sebenarnya performance dari suatu karyawan itu memang lebih objektif sih sebenarnya. Karena kalau industri pabrikan
ini kan biasa memang cukup banyak ya orangnya, dan mereka punya pembagian layer divisi yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Audi juga, biasanya layernya cukup dalam atau cukup besar lah. Nah, jadi mungkin setiap orang sudah memiliki tugas atau tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan adanya penggunaan performance management software, itu kita jadi bisa lebih clear, kita jadi bisa lebih jelas untuk melihat apa sih tanggung jawab dari masing-masing si karyawan tersebut. Nah, selain lebih clear untuk melihat tanggung jawab, kita juga bisa melihat lebih jelas sebenarnya bagaimana pencapaiannya. Jadi, kita bisa melihat atau mengukur performa dari si karyawan tersebut secara lebih objektif, karena memang orangnya cukup banyak, semua terbagi dengan masing-masing tanggung jawab yang sudah diembannya, dan dengan adanya sistem kita jadinya lebih clear, oh ternyata si A ini tanggung jawabnya A dan dia memang sudah bisa menjalankan dengan baik, tapi mungkin si B tanggung jawabnya B tapi mungkin dia belum terlalu bisa menjalankan dengan baik. Nah, dari sini mungkin karyawan juga dari company bisa melakukan development untuk si karyawan supaya lebih baik lagi. Jadi dengan adanya software ini mungkin di industri pabrikan saya lihat dan berdasarkan pengalaman kami juga biasanya itu membantu perusahaan juga sih lebih melihat secara balik lagi helikopter view, tapi mereka juga tetap bisa melihat secara detailnya sebenarnya. Oke. Untuk Steven mungkin kalau untuk talenta sendiri sejauh mana sih talenta ini bisa customize sesuai dengan industrinya nih untuk fitur-fiturnya atau mungkin hal-hal yang seperti itu sistemnya gimana? Oke, jadi sebenarnya talenta ini kami bangun itu cukup generik. Jadi di dalamnya itu kami sudah siapkan settingan atau konfigurasi yang bisa kita setting atau bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari si karyawan dari si company tersebut. Memang dari pengalaman kami juga kadang kebijakan dari suatu company dengan company lain walaupun mereka dalam industri yang sama itu terkadang suka berbeda juga. Nah, dalam mengembangkan produk di Talenta, kami mencoba membuat lebih generik. Jadi, untuk apabila ada skenario yang lain, kami tetap bisa melakukan atau tetap bisa mengakomodir dari kebutuhan di klien tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkadang juga ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terlalu umum atau biasanya spesifik di company tersebut. Nah, biasanya dari kami, Talenta, kadang kami memberikan juga saran atau suggestion, mungkin bisnis prosesnya akan lebih baik apabila dilakukan perubahan sedikit atau perbaikan. Jadi kami jelaskan juga sebenarnya alasannya, keuntungannya. Jadi kami berusaha juga untuk membantu supaya proses HR-nya itu lebih baik sesuai dengan best practice yang suka kami temui di lapangan. Gitu. Jadi secara software kita berusaha lebih generik, tapi kami juga bisa secara memberikan konsultasi lah kepada perusahaan supaya bisa memiliki proses bisnis yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Steven atas jawabannya dan juga Mas Audi. Oke, karena mungkin waktunya sudah 16.30, Bapak dan Ibu untuk pertanyaan terakhir, saya akan pilih satu live questions, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Saya ingin menunjuk kepada Mas Lupri nih. Bapak Lupri, adakah dari Bapak Lupri untuk bertanya langsung nih? Saya publish dulu sebentar untuk pertanyaannya. Bapak Lupri, untuk Carla mohon dibantu untuk izin kameranya. Oke, ya. Sebentar, coba saya. Lupri ya, Lupri sudah di atas. Mas Lupri, boleh langsung bertanya? Sudah diberikan izin? Hidupin mic ya, Yes. bisa bergabung dengan kami. Untuk Mas Lupri, tanda mic-nya dihidupkan, minta tolong. Halo Mas Lupri. Halo, selamat sore Mas Lupri. Halo Mas Lupri, apakah online?
Carla mohon dibantu. Ya, untuk Mas Lupri, mohon untuk dihidupkan tanda hijaunya di kolom mic-nya ya, di layar. Oke, atau gimana nih? Atau kita menunggu Mas Lupri atau pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain kali ya, yang mungkin Mas Lupri sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lagi yang masih sisa yang ingin ini sambil nunggu Mas Lupri nih. Kalau Mas Lupri tidak bisa menghidupkan, berarti dibacakan saja pertanyaan untuk dijawab. Oke, mungkin karena memang waktunya juga terbatas nih ya, Carla ya. Betul. Nih. Mungkin langsung aja kali ya dijawab. Sebentar, saya coba questionnya dulu deh. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas Audi dan Steven. Sebentar. Kalau belum muncul ya. Oke. Sebenarnya apa sih perbedaan yang paling dasar ya antara HR business partner dengan HR divisi yang bertugasnya sebagai people development? Terima kasih. Ini dari Mas Lupri, pertanyaan terakhir kita nih. Oke. Kedengaran suara saya, Mas Eza ya? Kedengaran jelas, Mas. Ya, mohon izin Mbak Carla kembali buka slide saya. Boleh ya? Boleh, Pak. Yang slide nomor berapa, Mas Audi? Nomor 18. Ini ya. Jadi perbedaannya ya. Perbedaannya adalah dari sisi antisipasi ya. Jadi kalau HR sebagai business partner, which is yang sekarang, itu saya melihatnya kepada business builder, bukan lagi business partner, itu cenderung memberikan fasilitasi ya. What is it required from the business? Apa yang perlu oleh bisnis, kita mencoba untuk melihat dari sisi how HR can facilitate. Bagaimana HR bisa memfasilitate itu ya. Kemudian kalau misalnya sebagai divisi, departemen, itu biasanya melihat sebagai enabler ya. Enabler dari sisi how the organization can move forward ya. Dari sisi orangnya, people development. Nah, kedepannya ini nggak boleh lagi berpisah, Mas Eza. It has to be one body. It has to be one uniform. Karena apapun peran kita di HR, people development, total reward, compensation benefit, HR management system, ataupun recruitment, we have to think as anticipator, ya. We have to think moving forward. As simple if you are in recruitment, ya. Kalau kita mau merekrut orang, padahal kita sekarang lagi freezing headcount, ya. Nggak boleh ngerekrut orang, karena nggak ada budget. Tapi tiba-tiba kita ada satu nih yang boleh kita butuhkan karena kita butuh orang ini sebagai talent yang bisa mendrive bisnis, bisa recover. Nah, sebagai peran HR recruitment, what we need to do? Kita harus berpikir sebagai anticipator. If I want to recruit this talent, this candidate, is he or she a talent for the organization? That's number one question. Karena proses mempunyai performance management team yang baik dimulai dari proses rekrutmen, ya. Jadi dari sisi rekrutmen seperti itu. Kemudian dari sisi people development, what should I need to do when this new talent join the organization, masuk ke organisasi, saya perlu apain dia? Adanya onboarding program, adanya acceleration program. Karena sekarang pendekatan-pendekatan lama, HR itu udah nggak bisa lagi dimasukkan ke dalam menghadapi tantangan di masa depan, ya. Jadi HR itu tidak lagi hanya bicara I'm just people development, I'm just recruitment, I'm just compensation benefit, I'm just business partner. No, all of you must think as a business partner, bahkan sekarang bicara mengenai business builder. Itu aja Mas Eza. Oke, luar biasa. Singkat, padat, jelas nih Mas Audi nih. Iya. Kalau dari Steven gimana? Oke, mungkin tadi penjelasan dari Mas Audi udah cukup lengkap sih sebenarnya. Mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi mungkin kaitannya balik lagi ke HRIS teknologi. Jadi sebenarnya
tadi kan bisa dijelaskan oleh Mas Audi, HR itu sebagai partner dan terakhir itu sebagai anticipator ya. Jadi sebenarnya HR teknologi itu juga memang membantu memfasilitasi. Jadi tadi juga dijelaskan sebenarnya kan proses dari HR itu banyak ya, pipeline-nya. Jadi, nah peran dari HRIS di sini itu bisa membantu dari setiap step-stepnya. Jadi pertama tadi sempat dijelaskan dari sisi rekrutmen, onboarding, sampai nanti dalam hal administrasinya, dan sekarang hari ini kita bahas juga dari sisi performance review-nya gitu. Jadi dari situ HR juga bisa bantu untuk accelerate juga sih sebenarnya apa sih tujuan dari si bisnis tersebut, dari si company tersebut. Nah, makanya orang di sini istilah HR sebagai business partner lah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, baik, terima kasih Steven, Mas Audi, atas tanggapan pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini. Nggak berasa loh ya, kita dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 ini sangat-sangat menarik nih sesi mungkin performance review-nya, performance tech-nya. Jadi memang ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari sore hari ini ya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian terkait dengan performance review ini. Seru sih ya sebenarnya kita ngomongin performance review ini dari awal. Mungkin karena memang sudah jam 4:30 nih untuk Mas Audi dan Steven. Terkait performance review ini, ada nggak kira-kira kesimpulan atau mungkin key point yang ingin ditambahkan nih terakhir untuk performance review ini dari Mas Audi dan Steven? Silakan. Kalau dari saya sederhana, Mas Eza. Yes. Jangan pernah lupakan komunikasi. Ya. Performance management yang benar dan efektif kuncinya di komunikasi. Tadi ada pertanyaan tuh, saya tidak pernah diberitahu ya. Jadi komunikasi is important. Kita managing frekuensi yang sama ya. Karena dari atasan dan bawahan ujung-ujungnya adalah saling memberikan feedback. Saya mau kemana nih ke depan? Saya sudah efektif nggak kemarin ya? Jangan semuanya serba kirim email ya. Itu bahaya. Dan kadang-kadang HR tuh dianggap sebagai nambahin kerjaan, ya. HR tuh cuma nambahin kerjaan, gue udah sibuk gitu kan. Jangan. Kalau Anda mendapatkan omongan seperti itu, bilang, do you care about your career? Do you care about your next move? Nah, kalau orang care mengenai your career, then you talk about performance management. That's it. Ya, jadi make it simple, make it practical, and don't forget to speak, to communicate better. Itu aja, Mas. Oke, luar biasa. Mas Audi, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Audi ya. Kalau untuk Steven, mungkin penutup nih, closing ya, untuk webinar kita sore hari ini. Oke, kalau dari saya sih, jadi gini, penggunaan dari HRIS teknologi ini, kita bisa membantu HR itu dari sisi administrasi, pencatatan, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan nanti peran dari HR itu akan lebih strategik sebenarnya. Jadi HR itu kaitannya lagi dengan performance management, gimana sih dia bisa empower employee-employee di company-nya, bagaimana dia bisa grow dari employee-employee tersebut. Nah, biar peran untuk administrasi, pencatatan, platformnya itu akan dihandle oleh HRIS. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita lihat sekarang ini kondisinya memang juga orang banyak kerja dari rumah, segalanya. Jadi kita lihat memang urgensi dari penggunaan sistem ini semakin tinggi ke depannya, dan tren ke depannya juga orang akan beralih dari manual work akan beralih kepada teknologi. Nah, disinilah peran dari talenta kita hadir untuk membantu pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi fokusnya HR itu bisa growing, bisa lebih ke arah strategik yang tadi udah disampaikan oleh Pak Audi juga sih sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Steven. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu, sudah meluangkan waktunya untuk webinar sesi pada hari ini. Mungkin sebagai penutup dari saya nih, saya juga ingin menyampaikan kesimpulan terkait dengan performance review ini. Dr. Christopher Lee menyatakan, one of the most tried and true forms of management is feedback. Tadi benar yang memang Mas Audi katakan, seluruh proses, seluruh pekerjaan itu harus dikomunikasikan, baik dari HR, baik dari manajemen, jadi tidak ada miskomunikasi. Karena ya, again, saya menganalogikan
perusahaan, HR, dan karyawan itu sebagai suami istri. Kalau misalnya suami istri atau mungkin pasangan kurang berkomunikasi atau mungkin ada masalah yang tidak diselesaikan, kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik dan tidak dikomunikasikan, itu akan menjadi dampak yang sangat-sangat panjang. Kira-kira begitu mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin kembalikan lagi ke Carla untuk menutup webinar kita pada sore hari ini. Carla, terima kasih. Oke, terima kasih Eza, Mas Audi, ke Steven juga. Thank you banget nih dari Talenta sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Yes. dari kami, kalau misalnya memang ada kegiatan lebih lanjut, mau duluan pergi nggak apa-apa. Kami ada sedikit nih, undian sedikit untuk teman-teman yang udah tadi bertanya gitu ya. Siapa tahu beruntung mendapatkan saldo GoPay. Kan lumayan nih sambil WFH gitu ya. Pesan-pesan makanan gitu kan, sambil kerja, nemenin. Karena kan tadi Mas Audi pun sempat bilang gitu ya, bahwa di rumah itu sebenarnya kita bisa lebih fleksibel nih. Tergantung gimana tanggung jawab kita masing-masing dalam pekerjaan kita sendiri gitu ya. Mungkin sambil ngemil-ngemil gitu ya. Dari Talenta akan bagi-bagi saldo GoPay seperti itu. Thank you Eza, Mas Audi. Thank you juga Carla. Sama-sama Carla. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin ya keluar. Iya, thank you Mas Audi. Dadah Ya, semuanya. saya mohon Ya, dadah izin semua. juga ya. Mohon izin. Terima Terima kasih kasih. Mas Eza. Makasih Ya, Mas terima kasih Eza. Mas Audi, terima kasih Mas Steven, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Sama-sama. sore. Sore. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan pergi dulu karena aku mau ngundi dulu nih. Udah tadi banyak yang bertanya gitu ya. Akan diundi beberapa orang penanya yang memang beruntung hari ini mendapatkan saldo GoPay dari Talenta gitu ya. Coba kita putar dulu. Yang pertama ini tadi Mas Muhammad Hairi sudah kami kontak dan berhasil gitu ya. Oke, ternyata putar lagi. Sekali lagi mungkin ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih stay di sini tadi bertanya, tunggu dulu. Ini dia, tadi dibacakan pertanyaannya. Mas atau Mbak kali ya, ini Emil Chandra gitu ya. Emil Chandra boleh bisa tinggalkan nomor handphonenya di kolom chat aja, nanti kami untuk follow up gitu ya, Mas Emil atau Mbak Emil di sini. Kita undi 3 orang lagi ya, 3 orang lagi. Di sini ada Mas Habib ternyata, Mas Habib oke. Tadi ada Mbak Emil, Mas Habib. Lalu ketiga kita cepat aja ya, mungkin karena sudah sore, takutnya memang ada kegiatan lain lagi. Mbak Wirna, nah Mbak Wirna tadi sempat nanya ini di pertanyaan terakhir. Mbak Wirna beruntung nanya paling terakhir tapi mendapatkan saldo GoPay, tinggal menempatkan nomor handphone saja Mbak Wirna di kolom chatnya. Nanti kami follow up untuk pengiriman saldo GoPay-nya. Sekali lagi, ternyata masih kurang beruntung yang terakhir. Ini terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata putar lagi, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kayak ini memang bercanda nih kayaknya nih. Sekali lagi. Mas Armanto, oke, tadi Mas Armanto, Mbak Emil Chandra, dan juga Mas Wirna, dan juga Mas Habib, tolong tinggalkan nomor handphonenya di kolom chat kami. Sekali lagi dari Talenta mengucapkan terima kasih. Mungkin yang ingin mengetahui fitur Talenta lebih lanjut, bisa mengikuti acara live demo kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli, yang paling cepat minggu depan. Silakan join ke acara kami untuk bisa mengetahui fitur-fitur Talenta lebih lengkap gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Armanto, bisa nggak sih Talenta di-customize? Bisa banget di-customize dengan peraturan perusahaannya sendiri gitu ya. Nanti bisa ketemu di acara live demonya kami. Singkatnya dari kami, Carla dari Talenta dan juga tim Talenta mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi mungkin Bapak Ibu sekalian di acara Insta Talenta berikutnya. Kita akan membahas lagi bocorannya nih, bulan depan kita akan membahas mengenai employee benefit gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin penasaran nih, gimana sih caranya HR itu bisa menentukan employee benefit? Apakah ROI itu menentukan employee benefit? Bergabunglah sama kami di bulan depan. Detailnya seperti apa? Tinggal follow Instagramnya kami karena kami akan terus update di situ mengenai acara-acaranya kami. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Semoga bisa terus sehat kembali dan juga bisa terus melakukan performance review dan perusahaannya lebih baik lagi. Terima kasih dari kami. Selamat sore.